Pemirsa, pasca kasus perundungan di PPDS Undip Semarang, Kemendikbudristek dalam waktu dekat akan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tentang pencegahan dan juga penanganan kekerasan di perguruan tinggi. Bergabung pada sore ini bersama kami dengan Mbak Diah Satyani Saminarsi, selaku pendiri sekaligus CEO Central for Indonesian Strategic Development Initiative atau KISDI. Langsung saya sapa, selamat sore Mbak Diah. Sehat selalu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, perlu kami disclaimer di sini, kami juga turut mengundang dari jubir juru bicara Undip Semarang, namun belum bisa bergabung, masih belum bisa mengomentari tentang Permendikbudristek tersebut dan juga terkait dengan wawancara dengan pihak Kemendikbudristek juga belum ada respon hingga saat ini. Mbak Diah, kalau menyoroti kasus ini seperti apa dari teman-teman KISDI? Ya tentu pertama kami di CISDI menyampaikan rasa prihatin kami dan duka kami yang mendalam dengan adanya peristiwa ini. Tentu amat sangat disayangkan dan kami sangat sedih mendengar ada peristiwa seperti ini dan mengikuti beritanya tentu dalam beberapa waktu. Kami melihat ada beberapa faktor yang menjadi penyebab barangkali dari tindak kekerasan yang ada. Tadi disebutkan oleh pengacara dari keluarga Dr. Aulia almarhumah bahwa jam kerjanya panjang. Jadi itu adalah salah satu inti utama sebenarnya dari adanya siklus kekerasan, kecenderungan adanya siklus kekerasan di dalam setting pendidikan kedokteran, di mana ada seorang peneliti yang berasal dari Inggris pada tahun 2023 namanya Villa-Lobos. Penelitian seorang peneliti ini memang meneliti secara khusus kenapa sering sekali terjadi kekerasan dan tekanan mental terhadap di dalam dunia pendidikan kedokteran terhadap para dokter muda maupun calon dokter spesialis. Itu terjadi karena jam kerjanya yang amat panjang dan situasi pendidikannya yang amat sangat hierarkis. Jadi ini yang membuat kemudian semuanya menjadi susah untuk ditentukan mana jam kerja untuk dibedakan, mana yang jam kerja betulan, yang memang itu adalah beban kerja dengan jam kerjanya, mana yang kemudian bertambah yang tidak seharusnya. Nah ini yang kemudian menyebabkan orang jadi sungkan untuk menolak, merasa akan ada di tempat itu terus-terusan dalam jangka waktu yang panjang, sehingga menjadi situasinya menjadi tidak menguntungkan, makin junior jadi makin tidak menguntungkan. Baik. Ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di dunia, di mana sistem pendidikan kedokteran secara umum memang demikian. Tapi itu tidak bisa dibenarkan tentunya ya, karena dalam pendidikan dan juga dalam pekerjaan kita harus selalu merasa aman, dan memang itu adalah tempat aman yang dibangun dengan semangat kolegial, dengan semangat belajar yang terbaik untuk semua. Jadi rasa aman itu harus dikedepankan tentunya. Baik, sejauh mana Anda melihat Permendikbudristek yang akan segera diterbitkan ini bisa menjadi payung hukum yang benar-benar bisa menangkan angka bullying di dunia pendidikan, apalagi di PPDS ini, Mbak Diah? Betul, jadi waktu pertama kasus ini merebak ya udah hampir sebulan kalau saya tidak salah ingat. Di hari-hari pertama itu saya selalu pada saat dihubungi media, saya selalu menyebutkan bahwa langkah utama yang harus diambil untuk menyelesaikan masalah ini adalah adanya pengakuan dari para pihak yang terkait bahwa masalah tersebut ada dan nyata dan harus diselesaikan. Karena apabila tidak ada, maka tidak ada pengakuan tersebut, maka tentu sulit untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi dengan adanya Kementerian Kesehatan dan kemudian Undip dan sekarang Kemendikbudristek Dikti memberi pengakuan, memberi nilai terhadap adanya kekerasan ini, itu menjadi langkah pertama. Saya tentu berharap bahwa kalau dunia pendidikan kedokteran spesialis itu kan hubungan antara fakultas dengan rumah sakit pendidikan itu juga sangat erat. Jadi semua pihak yang terkait di sini harus ada. Kementerian Kesehatan kalau saya tidak salah sudah ada PP-nya, peraturan pemerintahnya untuk mengadres bullying di rumah sakit. Tapi juga kemudian sekarang muncul
Kemenristek-Dikti yang di tempat pendidikannya, di FK-nya yang berarti ada di bawah Kemenristek-Dikti. Ini tentu hal yang baik dan harus kita kawal bersama-sama supaya kasus ini benar-benar menjadi yang terakhir dan tidak lagi ada korban berikutnya, korban kekerasan yang berikutnya. Oke, ini kan juga didalami oleh kepolisian ya soal dugaan pemalakan di lingkungan kampus PPDS ini. Anda melihat sejauh ini apakah ini hal biasa yang terjadi sehingga benang merahnya semakin ke depan, semakin hari kita tahu bahwa ternyata perundungan ini faktornya adalah salah satu dari dugaan pemalakan yang terjadi. Ya, namanya kekerasan itu wujudnya manifestasinya bisa macam-macam. Ada yang berbentuk fisik, ada yang berbentuk psikis, ada yang berbentuk verbal, termasuk kekerasan dalam bentuk tekanan keuangan. Di dalam setting formal tidak dibenarkan rasanya, mungkin silahkan di cross check dengan para auditor atau para inspektur jenderal yang menjalin yang pekerjaannya adalah mengawasi keuangan. Dalam sektor formal ya sistem keuangannya harus sistem keuangan formal yang tercatat dan memang betul adanya dilaporkan penggunaannya untuk apa dan peruntukannya untuk apa. Apabila ada dibuka celah dan kemudian dianggap sebagai hal yang biasa untuk membuka perkumpulan atau mengumpulkan uang di luar jalur formal, maka itu akan menjadi celah terhadap adanya ketidaktanggung-jawaban. Jadi tidak tanggung jawab dalam pemakaian itu, sehingga berkembang dari mungkin yang tadinya lebih innocent gitu, seperti misalnya untuk berolahraga atau arisan, tapi kemudian itu karena informal menjadi membuka celah dan kesempatan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak dibenarkan dan akhirnya sampai kepada kekerasan. Ini yang makanya selalu didorong dalam setting formal, ya diadakan pengumpulan uang atau apapun juga secara formal sehingga nggak ada cost atau biaya lain yang sebenarnya tidak tertulis resmi di atas kertas tapi kemudian harus dibayarkan. Kalau tidak dibayarkan, dikucilkan secara sosial dan mendapat tekanan. Ini adalah kekerasan jadinya. Baik, ini terakhir pertanyaan untuk Anda, Mbak Dia. Bagaimana kemudian mengurai satu persatu kasus ini? Kalau kita simak ya informasi awal kami putarkan, Kemenkes ini telah memberikan 2 sanksi kepada Undip, yaitu menghentikan sementara program PPDS anestesi Undip dan juga menangguhkan aktivitas klinis Dekan Fakultas Kedokteran Undip, Yan Wisnu Prajoko. Apakah ini efektif untuk mungkin di kampus-kampus lain ada rentan terjadi hal serupa, Mbak Dia? Saya merasa harus ada penyelesaian yang sustainable, yang berkelanjutan. Kenapa? Karena di dalam dunia layanan kesehatan kita mengetahui bahwa jumlah dokter spesialis itu masih amat sedikit. Layanan di rumah sakit milik pemerintah sebagian besar dan rumah sakit pendidikan sebagian besar juga ditunjang, ditopang oleh para PPDS ini. Sehingga tentu ada gangguan terhadap layanan dan itu tidak bisa dibiarkan terganggu terlalu lama sehingga harus segera diberi solusi yang lebih sustainable dan bisa dilaksanakan oleh semua pihak. Yang kita ketahui sekarang adalah Kementerian Kesehatan mempunyai timnya, kita memantau di media, juru bicara Kementerian Kesehatan sudah berbicara, dan kemudian Kemenristek-Dikti sekarang juga membentuk tim tersendiri. Saya berharap itu segera keluar hasil investigasinya, rekomendasinya juga terhadap apa yang harus dikerjakan yang lebih sustainable dan tidak mengganggu layanan kesehatan publik karena di situ nanti masyarakat lagi yang akhirnya harus menanggung dampak dari semua hal yang terjadi yang sekarang ini terjadi. Ya, kuncinya adalah pelayanan kesehatan tetap berjalan meskipun diterpa badai kasus di PPDS Undip Semarang. Begitu ya Mbak Dia. Terima kasih untuk waktu Anda Mbak Dia. Saminarsi, CEO Central for Indonesia Strategic Development Initiative bersama kami di Newsroom. Selamat sore, Assalamualaikum. Selamat sore, Waalaikumsalam.